Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Baik, Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat, semuanya baik. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon kepada Bu Santi untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, anak-anak, hari ini apakah kalian sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Sudah, Bu. Siap. Sebelumnya, Bu ingin mengingatkan kalian terlebih dahulu ya, dari yang paling atas. Mbak Erna ada? Tadi, Bu. Kemudian yang terakhir adalah Mbak Junarsi. Ada, Bu. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang proses pembuatan sulaman pita yang akan diterapkan dalam suatu proses, yaitu jilbab. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa mampu menentukan alat dan bahan pada saat proses pembuatan sulaman pita. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pengertian dan penerapan K3 pada saat proses pembuatan sulaman pita. Yang keempat adalah siswa dapat menganalisis langkah-langkah proses pembuatan sulaman pita yang akan diterapkan dalam produk yaitu jilbab. Yang kelima, siswa mampu mengkreasikan pembuatan sulaman pita menggunakan beberapa macam tusuk sesuai dengan prosedur dan hasilnya rapi dan bagus. Kemudian untuk penilaiannya, yang pertama adalah teknik penilaian pengetahuan, yang kedua adalah penilaian unjuk kerja. Ya, jadi nanti ada beberapa soal yang harus kalian jawab dan praktek, di mana nanti kalian harus mempresentasikan hasil produk yang telah kalian buat. Kemudian, sebelumnya saya akan membentuk beberapa kelompok. Di sini ada enam siswa. Saya akan bentuk menjadi 3 kelompok. Ya. Kemudian, sebelumnya saya ingin mereview kembali tentang pelajaran yang kemarin sudah saya berikan, yaitu tentang pemindahan desain sulaman pita. Apakah dipindahkan semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian alat dan bahannya sudah dipersiapkan, coba ditunjukkan. Sudah. Nah, Ibu harap kalian sudah membaca handout yang Ibu share kemarin ya. Handout sama LKPD sudah Ibu share, biar kalian nanti tahu langkah-langkahnya, kemudian biar kalian tidak bingung pada saat diskusi dengan temannya. Ya, saya ulangi lagi untuk alat-alatnya, itu antara lain adalah pemidangan, kemudian ada lagi adalah jarum kristik, kemudian gunting, bawa gunting atau tidak gunting. Kemudian bahan-bahannya ada pita, ya, agar memberikan efek 3 dimensi. Ya, itu adalah beberapa tadi untuk bahan dan alat pembuatan sulaman pita. Kemudian dari pembelajaran ini diharapkan nanti kalian itu mempunyai bekal di masa depan ketika lulus nanti, agar kalian itu ketika terjun di dunia masyarakat itu kalian mempunyai semacam keterampilan yang bisa diaplikasikan kepada masyarakat, sehingga nanti bisa menjadikan kalian itu seperti suatu pemasukan, ya. Nanti kalau kalian sudah bisa membuat sulaman pita
penerapannya di beberapa macam produk itu nanti kalian itu bisa dijadikan masukan untuk kalian. Untuk proses pemindahan sulaman pitanya kemarin ada kesulitan apa tidak? Tidak, Bu. Ya, silakan anak-anak dilihat handout-nya dan LKPD-nya ya. Di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa berdiskusi dengan teman ya tentang proses pembuatan sulaman pita. Tapi sebelumnya Ibu ingin menampilkan PowerPoint dahulu ya. Mohon diamati ya dengan teliti itu pada saat pembuatan sulaman pita ya. Pada saat pembuatan sulaman pita itu yang pertama adalah kalian harus tahu langkah-langkahnya. Kemudian pada saat kalian membuat sulaman pita itu kalian tidak boleh melupakan kesehatan diri kalian ya. Terutama harus pakai pelindung. Kemudian untuk penerapan K3-nya itu dari bahaya debu. Kalau dari bahaya debu itu tadi menggunakan masker untuk pelindungnya, suhu udara, pencahayaan, alas tempat kerja, alat pelindung diri. Nah, langkah-langkah pembuatan sulaman pita. Yang pertama adalah menyiapkan kain atau benda yang sudah diberi desain. Nah, kemudian menyiapkan pemidangan. Nah, tadi sudah disiapkan pemidangannya ya, semuanya ya. Sudah. Berikutnya, memasang pemidangan dengan memastikan desain berada di atas. Ya. Nah, di sini ada langkah-langkah pemasangan pemidangan. Langkah-langkah pembuatan sulaman pita. Yang pertama adalah pemasangan pemidangan. Nah, yang pertama buka pemidangan, kemudian longgarkan skrup. Ya. Kemudian pisahkan bagian yang di bawah dan di atas. Pemidangan kan ada dua bagian ya Mbak, atas dan bawah. Ketiga, letakkan bagian yang tidak berskrup pada bagian bawah kain dan bagian yang berskrup berada di atas kain. Memasukkan pada pemidangan. Kencangkan skrup bingkai, tariklah kain hingga kencang dengan kedua tangan. Kemudian kain siap disulam. Nah, jika kain posisinya masih kendor, jangan dulu disulam ya Mbak, nanti hasilnya jelek. Nah, berikutnya adalah masih langkah-langkah pembuatan sulaman pita. Setelah pemasangan tadi, pemidangan, yaitu menyiapkan alat-alatnya ya Mbak. Di sini gunting, korek api, dan jarum. Kemudian menyiapkan bahan yaitu pita, benang sulam, dan benang jahit. Kemudian memasang pita ke jarum. Nah, itu tadi sudah ini beberapa contoh sulaman pita. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman ya. Silakan dibuka LKPD-nya, silakan berdiskusi. Di situ soalnya tentukan benang yang digunakan ya. Nah, kemudian diskusikan dengan teman kelompok, benang apa saja yang digunakan. Nah, sekarang kemarin sudah membuat pun hari ini dibuat untuk tugas presentasi nanti. Okay? Ukurannya panjang 12 cm, lebar 10 cm. Kemudian diskusikan dengan teman kelompok tusuk hias apa saja yang digunakan. Ini Ibu contohkan ya. Nah, ini ada tusuk tikam lurus ya. Ini untuk membuat bunganya. Kemudian untuk bagian tengahnya, Ibu menggunakan tusuk spider atau tusuk laba-laba. Iya, ini saya contohkan satu saja ya. Silahkan dibuat ya. Ditentukan benangnya yang mau digunakan apa. Kemudian tentukan tusuknya apa. Ini mau berapa menit ya waktunya ya? 2 jam. 2 jam. 1 jam setengah ya? Ya, Bu. Ya, 1 jam setengah. Oke, monggo silahkan dikerjakan 1 jam setengah dari sekarang untuk proses pembuatan sulaman pita ya. Kalian tentukan untuk tusuknya, kemudian tentukan benangnya. Kemudian di situ sudah ada motifnya, tinggal kalian nanti buat sesuai dengan langkah-langkah prosedur kerja dari pembuatan sulaman pita. Untuk yaitu Mbak Nia sudah menayangkan videonya.
Saya beri waktu sisa 5 menit ya untuk menyelesaikannya, kan tadi sudah melihat videonya, sedang mengerjakan juga ya. Monggo silakan diselesaikan. Ya. Ya, Bu, sudah selesai. Sudah selesai ya. Coba kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Ini saya, Bu. Yang sudah jadi? Oh iya, monggo Mbak. Oh iya. Tusuknya apa Mbak yang digunakan Mbak? Ini untuk tangkainya menggunakan tusuk, ada tusuk rantai, ada tusuk balut. Kemudian ini di sini mawar-mawar, Bu. Kita pakai tusuk yang bentuknya mawar. Ribbon state tadi, ribbon state. Ya, Ada kesulitan Mbak pada waktu pembuatan sulamannya? tidak, Bu. Kesimpulannya pada saat pembuatan sulaman kita ini memang dibutuhkan ketelitian Mbak. Yang pertama ketelitian, kesabaran, ketepatan, ya, kemudian keterampilan, ya, terampil. Kalau belum terampil pada awal-awal pembuatan sulam kita ya itu tadi, banyak sekali Mbak penerapan sulaman kita itu nanti yang prospek kedepannya itu sangat membantu kalian nanti kedepannya, ya. Apalagi yang biasanya itu tidak bisa kuliah. Nah itu cocok sekali untuk para siswa yang nantinya lulus langsung ingin bekerja atau mencari penghasilan. Nanti tugasnya tolong dikumpulkan, oke? Itu yang soal evaluasinya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya, yang soal evaluasi. Monggo diselesaikan dari sekarang, dikumpulkan, ya, dikerjakan dulu soal-soalnya. 5 menit ya. Nah, cukup. Silakan dikumpulkan, Mbak. Anak-anak, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Monggo sambil kalian menata tempatnya. Tadi kan berantakan, ada kain, ada gunting, ada pemidangan, kemudian ada meteran, ada bisa dikasih mote-mote juga, ada benang-benang ya. Monggo silahkan diatur lagi dengan rapi ya. Kemudian untuk hasil sulaman yang bagus itu kelompoknya Mbak Santi ya. Ini tidak terasa sudah mau selesai ya pelajarannya anak-anak. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai sulaman bordir. Monggo kalian mencari materi-materi agar nanti ketika pas pelajaran sulaman bordir itu kalian mempunyai pemahaman sedikit, banyak juga bagus ya tentang sulaman bordir. Nah, untuk menutupnya monggo dipimpin doanya tadi Mbak Santi. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Terima kasih anak-anak ya. Sampaikan salam buat Bapak Ibu di rumah ya. Sampai bertemu minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap cantik anak-anak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.